Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan melanjutkan kajian yang tertunda di beberapa 2 pekan yang lalu, itu mengenai bagaimana tentang catatan amal kita, proses apa dan bagaimana kejadiannya buku amal catatan kita nanti di akhirat bagian kedua, ya. Yang kemarin kita berbicara tentang Quran surat 1771 sampai ke 1714, juga ada 1684, dan juga terakhir ditutup kemarin dengan pertanyaan dari Pak Dr. Edi. Ada. Nggak ada ya? Ada. Hadir. Jadi sekarang kita lanjutkan bagaimana catatan kita di akhirat itu seperti apa. Kita lanjutkan. Kami persilakan Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hanja yang tertunda, mohon maaf dipending dulu karena kita akan menghadapi saum Asyura sebelum Muharram. Jadi hanja tertunda, nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan insyaallah. Sekarang kita akan mentadarusi tentang saum Asyura tanggal 10 Muharram. Sekarang sudah tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah, tahun baru Islam. Sekarang hari yang kelima bulan Muharram, tahunnya 1445 Hijriah. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, surat yang ke-9, ayatnya 36. Surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, surat yang ke-9, ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri Saya ulangi. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sudah sampai minha arba'atun hurum al-ayah. Silakan Pak DKM artinya.
At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah dalam waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Sudah segitu. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah dalam setahun ada 12 bulan. Kita juga tahu setahun itu 12 bulan. Demikian itu menurut ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah langit dan bumi tercipta, Allah menetapkan jumlah bilangan bulan itu terdiri dari 12 bulan. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Jadi yang 8 bulan apa? Kalau 4 bulan haram, yang 8 bulan halal ya. Kebalikan dari haram ya. 4 bulan haram, kata haram di situ artinya bisa 4 macam. Kata haram artinya bisa dilarang, tidak boleh. Arti haram yang kedua damai. Arti haram yang ketiga dihormati atau mulia. Bulan haram adalah bulan yang mulia atau dihormati. Dan arti yang keempat, kata haram itu bulan suci. Jadi 4 bulan haram itu 4 bulan suci. Kata haram itu artinya dilarang, tidak boleh. Yang kedua damai. Yang ketiga mulia atau dihormati. Yang keempat artinya suci. Kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 194. Surat 2 itu Al-Baqarah ayatnya 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurmatu kisos. Sudah sampai kisos. Artinya Pak DKM silakan. Al-Baqarah ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Ada footnote-nya, catatan kakinya enggak? Bulan haram dengan bulan haram 67. Kalau umat Islam diserang di bulan haram yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Yang catatan kaki Kedua, yang dihormati yaitu maksudnya antara lain bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. iya. Tanah haram Mekah. Sudah segitu. Jadi 4 bulan haram itu 3 berturut-turut. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sudah berlalu, sekarang Muharram, kemudian Rajab. 4 bulan haram yang dimaksud adalah 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang 3 berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tambah 1 lagi Rajab. Jadi bulan haram itu ada 4. Ramadan tidak termasuk bulan suci. Ramadan tidak termasuk. Allah telah menetapkan jumlah bilangan bulan dalam setahun 12 bulan. 4 bulan termasuk bulan haram.
Yang 4 bulan dari 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Artinya seperti tadi, Ramadan tidak termasuk bulan haram, artinya Ramadan bukan bulan suci. Jadi keliru kalau orang pasang spanduk bertuliskan kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Salah. Ramadan mah bukan bulan suci, tapi bulan yang penuh barokah. Syahrul Mubarak. Ada khotib di mimbar, kita sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Salah. Walaupun yang ngomongnya intelektual Muslim. Bulan suci itu hanya 4 saja tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita sekarang berada pada bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dihormati, yaitu bulan Muharram. Penanggalan bulan Hijriah yang pertama itu Muharram, yang kedua apa Bu? Setelah Muharram apa? Safar, setelah Safar Rabiul Awal, Mulud, kemudian Silih Mulud, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, lalu Rajab, terus Sya'ban, Terwah, lalu Ramadan. Bulan puasa. Setelah Ramadan Lebaran ya Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah, Hafid. Setelah Hafid Rayagung, Dzulhijjah. Ibu-ibu gaul sekarang kurang begitu mengenal bulan-bulan Hijriah karena tidak akan ketemu gajian. Kalau mengikuti bulan Hijriah penanggalannya mual gajian Ibu. Jadi kalendernya kalender Masehi saja ya. Lihat hadis Bukhari dengan nomor 1422. Ini selingan tadarusan kita karena menghadapi Saum Asyura tanggal 10 Muharram. Bukhari 1422 nomor hadisnya. Masa itu beredar menurut ketetapan Allah setahun itu 12 bulan. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Silakan Pak, hadisnya dibaca artinya. Ya. Sahih Bukhari 1422. Iya betul. Dari Ibnu Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masa itu beredar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, damai, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan lagi Rajab. Sudah sampai di sana. Ini hadisnya. Jadi tafsiran dari surat 9 ayat 36 ditafsiri oleh surat 2 Al-Baqarah 194. Kan tadi dilarikannya ke Al-Baqarah 194. Plus tafsiran hadisnya Bukhari nomor 1422, Muslimnya nomor 1665. Kita ini belajar menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Quran ditafsiri oleh hadis-hadis sahih. Hadisnya harus sahih menafsirkannya, jangan pakai hadis palsu atau dhaif lemah. Silakan Muslimnya nomor 1665. Sama seperti Bukhari tadi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih rawahu Syaikhani. Para imam hadis lain juga meriwayatkan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi sama meriwayatkan. Kalau kita mau melacaknya pada kitab hadis yang 6, diwakili oleh hadis Bukhari Muslim saja cukuplah. 1665 Muslim, silakan Pak. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, sesungguhnya masa beredar sama keadaannya ketika Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, yaitu setahun atau 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan haram, di mana 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram.
sedangkan bulan Rajab ialah bulan kaum mudar. Ya sudah. Sedangkan bulan Rajab adalah bulan kaum mudar. Jadi minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan haram. Kita artikan haram di sana suci. Ada orang yang bilang iraha badai angkat katana haram teh. Iraha ibu sareng bapak badai angkat katana haram teh. Maksudnya tanah suci. Mekah dan Madinah itu haramain. Iraha angkat katana haram teh. Maksudnya iraha badai angkat katana suci. Ramadan bukan bulan suci Ramadan mah. Kesalahkaprahan sudah berpuluh tahun ini. Ini orang-orang intelektual muslim itu ngomongnya kita akan menyambut kedatangan bulan suci pasti nage. Ya. Sekarang sesi kedua. Hadis itu ada 5 bentuk hadis. Hadis itu ada 5 macam, Ibu. Yang pertama yang disebut hadis qauli. Qauli itu qauliyah. Rasul bersabda begitu dan begini. Ini masuknya hadis qauliyah. Hadis qauli. Rasul bersabda bla 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 bla. Itu hadis qauli, perkataan Rasul, sabda Rasul. Tapi jangan seperti Al-Jaitun Indramayu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disitir ayat Quran. Bukan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tapi qala Rasulullah. Kalau qala Rasulullah kan hadis. Nyeleneh itu Al-Jaitun Indramayu teh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disitir ayat Quran. Ayat Quran bukan qala Rasul, qala Allahu. Benar, Quran itu di bawah malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Tapi tetap Quran itu kalamul Allah, bukan qala Rasulullah. Begitu ya di YouTube rame ya. Itu tuh Panji Gumilang yang sesat menyesatkan itu. Bentuk hadis yang kedua yang disebut hadis fi'liyah. Tadi hadis qauliyah, sabda Rasul. Yang kedua hadis fi'liyah. Fi'li itu perbuatan Rasul. Rasul tidak bersabda, tapi Rasul berbuat. Tidak bersabda, tapi Rasul berbuat, dilihat oleh para sahabat. Itu hadis fi'liyah. Contoh hadis fi'liyah begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Rasulullah SAW apabila telah berdiri tegak hendak sholat, diangkatnya kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya gitu. Rasul tidak bersabda, tapi Rasul berbuat. Perbuatan Rasul dilihat oleh para sahabat, diriwayatkan. Adalah Rasulullah SAW apabila telah tegak berdiri hendak sholat, diangkatnya kedua tangannya malebahan 2 tak-takna gitu. Ya. Itu hadis fi'liyah. Kalau hadis qauliyah, sabda Rasul. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sabda Rasul, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat," kata Rasul. Mana mungkin kita umat akhir zaman melihat Rasul salat dengan mata kepala? Enggak mungkin. Ro'anya bil ilmi, melihatnya dengan ilmu. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, bagaimana tata cara Rasul ruku, sujud, bacaannya di hadis-hadis sahih. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Qala Rasulullah SAW. Itu hadis Bukhari nomor 1939. Catat aja, jangan dibaca lah. Bukhari nomor 1939. Kalau hadis fi'li, Rasul tidak bersabda. Hanya suruh melakukan, sahabat melihat. Rasul berbuat, dilihat sahabat. Yang ketiga, bentuk hadis itu takriri. Hadis takririyah. Takririyah, Rasul tidak bersabda. Rasul tidak berbuat.
Tapi perbuatan sahabat yang diketahui Rasul dan Rasul meng-ACC, itu kelompok hadis takririyah. Rasul tidak bersabda, Rasul tidak berbuat. Pada malan sahabat